Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Sebuah studio televisi dengan suasana yang serius. Najwa Shihab duduk sebagai moderator dengan sikap kritisnya, sementara Megawati Soekarnoputri hadir sebagai tokoh politik senior yang dikenal dengan gaya bicaranya yang tegas dan blak-blakan. Pembukaan oleh Najwa Shihab. Najwa Shihab, NS. Selamat malam, Ibu Megawati. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara ini untuk berdiskusi tentang isu yang terus menjadi perhatian publik, yaitu korupsi di Indonesia. Sebagai tokoh politik yang sudah lama berkecimpung di pemerintahan, bagaimana Ibu melihat kondisi korupsi di negeri ini saat ini? Megawati Soekarnoputri, MS. Selamat malam, Mbak Najwa. Saya senang bisa berdiskusi di sini. Korupsi memang penyakit yang sudah mengakar sejak lama. Saya sendiri sering bicara soal ini. Kalau melihat kondisinya sekarang, memang masih banyak pejabat yang tertangkap tangan, tapi kita juga harus adil melihat bahwa banyak kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi yang tak kunjung habis. NS. Tapi, Bu Mega, justru di era sekarang, kasus-kasus korupsi semakin besar dan masif. Kita lihat KPK yang semakin lemah, banyak kasus besar yang tidak tuntas, dan bahkan ada tren bahwa korupsi semakin merajalela di daerah. Mengapa ini terjadi? MS. Nah, ini dia. Saya kadang heran juga, kenapa masyarakat seolah-olah baru sadar sekarang. Korupsi itu sudah ada sejak zaman Orde Baru, sejak zaman kolonial. Memang benar ada beberapa pelemahan, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sistem hukum kita sedang berproses. Jangan hanya menyalahkan satu pihak, karena ini tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat yang masih sering terlibat dalam praktik-praktik koruptif kecil. NS. Jadi, Ibu melihat ini sebagai hal yang wajar. Bukankah semakin banyak pejabat yang ditangkap justru menunjukkan bahwa ada yang salah dengan sistem? MS. Saya tidak bilang ini wajar. Tapi saya ingin kita juga objektif. Ketika saya jadi presiden, saya memperkuat KPK. Saya yang membentuk UU KPK. Nah, sekarang kalau ada pelemahan, itu kan bukan semata-mata karena satu pihak saja, tapi ada dinamika politik yang harus kita pahami. Pelemahan KPK dan peran partai politik. NS. Banyak pihak menilai bahwa pelemahan KPK justru terjadi karena ada kepentingan politik dari partai-partai besar. Misalnya revisi UU KPK yang dianggap sebagai bentuk pelemahan institusi ini. Bagaimana tanggapan Ibu? MS. Begini, Mbak Najwa, saya ini orang yang membangun KPK, masa saya mau melemahkannya? Tapi kita juga harus realistis. KPK itu harus bekerja sesuai koridor hukum, bukan seperti lembaga yang bisa bertindak seenaknya tanpa pengawasan. Kalau ada revisi, itu bukan untuk melemahkan, tapi supaya lebih terkontrol. NS. Kontrol seperti apa yang dimaksud, Bu? Karena faktanya, setelah revisi UU KPK, banyak kasus besar justru tidak tersentuh atau berjalan lambat. Bahkan beberapa kasus yang menyangkut elit politik tampak mandek. MS. Ya kalau ada kasus mandek, tanyakan juga ke penegak hukumnya, bukan hanya ke politisi. KPK itu bukan malaikat. Mereka juga manusia yang punya kekurangan. Kalau revisi itu dianggap melemahkan, coba kita lihat baik-baik, apakah memang KPK jadi tidak bisa menangkap koruptor? Buktinya tetap ada yang ditangkap, kan? NS. Betul, Bu, tetap ada yang ditangkap, tapi bukankah kualitas pemberantasan korupsi lebih penting daripada sekadar jumlah yang ditangkap? Kita lihat kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, dan bahkan dugaan korupsi di sektor pangan yang melibatkan elit-elit politik. Mengapa justru kasus besar seperti ini tidak cepat dituntaskan? Korupsi di partai politik. MS. Itulah yang saya maksud, ini bukan hanya soal KPK, tapi sistem kita yang masih punya banyak celah. Partai politik memang sering disorot dalam kasus korupsi, tapi coba lihat juga bagaimana biaya politik yang mahal di Indonesia. Kalau ingin demokrasi yang bersih, harus ada reformasi pendanaan politik. Kalau tidak, ya akan selalu ada godaan untuk korupsi. NS. Tapi, Bu Mega, bukankah justru partai-partai besar seperti PDIP yang bisa mendorong reformasi pendanaan politik? Mengapa hingga kini belum ada perubahan signifikan? MS. Itu bukan tugas satu partai saja.
Semua partai harus sepakat. Dan jujur saja, selama masyarakat masih memilih calon berdasarkan uang, ya politik uang akan tetap ada. Jadi jangan hanya menyalahkan partai, tapi lihat juga budaya politik kita. NS. Jadi, Ibu melihat ini sebagai kesalahan masyarakat juga. MS. Bukan menyalahkan, tapi menyadarkan. Kalau mau politik bersih, ya mulai dari bawah. Jangan mau terima politik uang. Jangan pilih calon yang hanya populer tapi tidak punya rekam jejak baik. Demokrasi itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas elit politik. Kesimpulan, NS. Terakhir, Bu Mega, apa solusi konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi korupsi yang semakin merajalela ini? MS. Pertama, perbaiki sistem pendanaan partai agar tidak ada lagi godaan untuk mencari uang lewat korupsi. Kedua, perkuat sistem pengawasan internal di pemerintahan. Ketiga, ubah pola pikir masyarakat bahwa korupsi bukan hanya soal pejabat, tapi juga budaya yang harus kita ubah bersama. NS. Baik, terima kasih, Bu Mega, atas waktu dan pandangannya. Tentu ini masih menjadi PR besar bagi bangsa kita. MS. Terima kasih juga, Mbak Najwa. Saya harap media juga bisa lebih adil dalam memberitakan isu ini, jangan hanya menyorot politikus tertentu saja. NS. Tentu, Bu, tugas kami adalah memberikan informasi yang objektif untuk publik. Lanjutan debat, solusi konkret dan tantangan pemberantasan korupsi. NS. Bu Mega, tadi Ibu menyebut bahwa salah satu solusi untuk mengatasi korupsi adalah reformasi pendanaan politik. Tapi faktanya, hingga kini, sistem pendanaan partai di Indonesia masih tidak transparan dan banyak partai yang justru bergantung pada sumbangan dari pihak-pihak yang punya kepentingan bisnis. Bagaimana caranya agar partai politik bisa benar-benar bersih dari pengaruh uang kotor? MS. Inilah yang saya maksud dengan reformasi pendanaan politik. Negara harus berani mengambil langkah besar, misalnya dengan meningkatkan bantuan dana untuk partai dari APBN, tapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Jangan selalu mencurigai partai politik, karena mereka juga bagian dari demokrasi kita. NS. Tapi, Bu Mega, kalau dana partai dibiayai negara, apakah ada jaminan bahwa partai tidak akan tetap mencari dana tambahan dari sumber-sumber lain yang tidak transparan? Selama ini, bahkan dengan dana APBN yang ada, kasus korupsi politik tetap terjadi. MS. Jaminan itu ada kalau sistemnya dibuat dengan benar. Saya sering bicara soal ini di internal partai, bahwa kalau kita ingin demokrasi yang bersih, ya harus ada keberanian untuk berubah. Kalau ada yang masih nakal, yaitu tanggung jawab penegak hukum untuk menindak. NS. Berarti Ibu setuju kalau ada penegakan hukum yang lebih ketat terhadap partai politik yang terbukti menerima dana ilegal. MS. Tentu, saya dari dulu selalu bicara soal pentingnya integritas. Makanya saya selalu ingatkan kader-kader saya untuk tidak main-main dengan korupsi. Kalau ada yang melanggar, ya harus dihukum. Tapi jangan hanya partai saya yang disorot, harus adil untuk semua. Korupsi di sektor pemerintahan dan birokrasi. NS. Kita sudah banyak bicara tentang partai politik, sekarang mari kita bahas birokrasi. Korupsi di pemerintahan seringkali terjadi karena sistem yang berbelit dan banyak celah untuk suap. Bagaimana menurut Ibu, apakah birokrasi kita sudah cukup bersih atau masih menjadi ladang basah bagi korupsi? MS. Birokrasi itu memang dari dulu jadi masalah. Saya ingat waktu jadi presiden, saya sering dapat laporan soal pungutan liar dan berbagai penyimpangan di pemerintahan. Makanya, salah satu cara untuk mengurangi itu adalah dengan digitalisasi pelayanan publik. Kalau semua sistem sudah online dan transparan, celah untuk korupsi akan semakin kecil. NS. Tapi kenyataannya, meskipun ada digitalisasi, tetap saja banyak pejabat yang berani bermain proyek dan menerima suap. Apakah ini karena sistemnya yang belum sempurna, atau justru karena mentalitas pejabatnya yang memang masih bermasalah? MS. Ya dua-duanya, sistem harus terus diperbaiki, tapi mentalitas juga harus berubah. Saya sering ingatkan, kalau ingin jadi pejabat, jangan hanya cari keuntungan pribadi. Sayangnya, banyak yang masih tergoda oleh kekuasaan dan uang. Itu sebabnya pendidikan anti korupsi harus diajarkan sejak dini, biar generasi muda nanti tidak terjebak dalam pola lama. Kasus korupsi besar yang belum tuntas. NS. Bu Mega, banyak kasus korupsi besar yang sampai sekarang masih belum jelas penyelesaiannya.
Misalnya kasus BLBI, IKTP, Jiwasraya, Asabri, hingga dugaan korupsi bansos. Mengapa kasus-kasus ini sulit sekali dituntaskan? MS. Saya tidak bisa jawab detail soal kasus-kasus itu karena itu ranah hukum, bukan ranah saya. Tapi yang jelas, saya setuju bahwa semua kasus harus diusut tuntas, siapapun yang terlibat. Hukum tidak boleh tebang pilih. NS. Namun kenyataannya, seringkali kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau elit politik berjalan lambat, sementara kasus korupsi yang lebih kecil justru cepat diproses. Apakah ini karena ada intervensi politik? MS. Kalau memang ada intervensi politik, ya media juga harus berani mengungkap, jangan hanya bicara di permukaan. Saya tidak menutup mata bahwa ada oknum yang bermain, tapi jangan semua digeneralisasi. Ada juga banyak pejabat yang bekerja dengan jujur dan ingin perubahan. NS. Baik, Bu, berarti Ibu setuju kalau semua kasus korupsi harus dituntaskan tanpa pandang bulu. MS. Tentu, kalau ada kader saya yang terbukti korupsi, saya selalu bilang, jangan harap saya akan bela. Tapi saya juga ingin hukum bekerja dengan adil untuk semua, bukan hanya untuk satu kelompok saja. Kesimpulan dan tantangan ke depan. NS. Bu Mega, kalau kita bicara soal masa depan, menurut Ibu, apakah Indonesia bisa benar-benar bebas dari korupsi? MS. Saya realistis. Korupsi itu tidak bisa hilang dalam semalam, tapi bisa dikurangi kalau kita benar-benar serius. Yang penting adalah membangun sistem yang lebih kuat, memperbaiki mentalitas, dan memastikan penegakan hukum tidak tebang pilih. NS. Dan menurut Ibu, siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? MS. Semua pihak, pemerintah, partai politik, penegak hukum, dan masyarakat. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang disalahkan. Kalau kita ingin perubahan, ya harus bersama-sama. NS. Baik, Bu Mega, terima kasih atas diskusinya yang menarik. Saya harap ke depan, kita bisa melihat langkah nyata dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya sekadar wacana. MS. Sama-sama, Mbak Najwa. Saya juga berharap media bisa lebih berimbang dalam memberitakan isu ini. Jangan hanya fokus ke politisi, tapi juga dorong kesadaran masyarakat untuk tidak ikut-ikutan dalam budaya korupsi. NS. Tentu, Bu. Media adalah pilar demokrasi yang bertugas untuk mengawal kebenaran. MS. Itu yang saya harapkan. Mari kita bersama-sama membangun bangsa yang lebih bersih dan berintegritas. NS. Terima kasih, Bu Mega. MS. Sama-sama. Lanjutan debat, solusi praktis dan tantangan politik dalam pemberantasan korupsi. Korupsi dan peran kepemimpinan. NS. Bu Mega, tadi kita sudah membahas sistem, birokrasi, dan hukum. Tapi kalau kita bicara soal kepemimpinan, banyak masyarakat yang merasa bahwa pemimpin saat ini kurang tegas dalam menindak korupsi. Apa Ibu setuju dengan anggapan itu? MS. Saya kira kepemimpinan itu bukan soal tegas atau tidak tegas saja. Seorang pemimpin harus melihat masalah secara menyeluruh. Kalau cuma sekadar tegas, tapi tidak ada perubahan sistemik, ya korupsi tetap ada. Saya percaya bahwa pemimpin yang baik itu harus punya komitmen, bukan sekadar pencitraan. NS. Tapi banyak yang menilai bahwa pemimpin sekarang lebih banyak retorika ketimbang tindakan nyata dalam memberantas korupsi. Buktinya, banyak kasus besar yang tidak jelas akhirnya. MS. Nah, ini yang saya maksud, jangan hanya melihat hasil akhir tanpa memahami prosesnya. Saya setuju bahwa kita butuh pemimpin yang lebih berani. Tapi saya juga paham bahwa politik itu rumit. Ada banyak kepentingan yang bermain, dan tidak semua bisa diselesaikan dengan cara yang instan. Dilema politik dan korupsi. NS. Kalau begitu, Bu Mega, apakah ini artinya korupsi sulit diberantas karena ada kompromi politik di balik layar? MS. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi begini, politik itu bukan hitam putih. Kalau kita ingin perubahan, ya harus melalui proses. Saya tidak membela korupsi, tapi saya ingin masyarakat juga mengerti bahwa tidak semua yang mereka lihat itu seperti yang mereka bayangkan. NS. Jadi, apakah Ibu setuju bahwa dalam politik, kadang-kadang ada kompromi yang membuat korupsi sulit diberantas? MS. Saya tidak akan bilang, kompromi, dalam arti membiarkan korupsi terjadi. Tapi kita harus paham bahwa untuk membuat kebijakan yang efektif, kadang harus ada negosiasi politik.
Itu yang sering disalahartikan sebagai kompromi yang negatif. NS. Tapi bukankah justru dari negosiasi politik inilah banyak kasus yang akhirnya menguap? MS. Itu kembali ke sistem dan integritas masing-masing pemimpin. Kalau pemimpinnya punya prinsip kuat, negosiasi tetap bisa dilakukan tanpa harus melanggar hukum. Ini bukan soal salah atau benar, tapi bagaimana menjaga keseimbangan dalam politik dan hukum. Solusi nyata, apa yang harus dilakukan? NS. Baik, Bu Mega, kita sudah membahas banyak aspek. Sekarang saya ingin bertanya secara langsung, jika Ibu masih memiliki kuasa penuh, apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia? MS. Saya akan lakukan 3 hal utama. Pertama, memperkuat sistem pengawasan internal di pemerintahan, agar tidak ada celah bagi pejabat untuk korupsi. Kedua, mendorong transparansi dalam pendanaan politik, agar partai tidak lagi bergantung pada uang gelap. Ketiga, membangun budaya anti korupsi dari pendidikan dasar, agar mentalitas generasi berikutnya berbeda dari yang sekarang. NS. Bagaimana dengan hukuman untuk para koruptor? Apakah menurut Ibu hukuman saat ini sudah cukup berat? MS. Saya pribadi setuju hukuman harus lebih tegas, termasuk hukuman seumur hidup bagi koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar. Tapi kita juga harus memastikan hukum ditegakkan dengan adil. Jangan hanya orang kecil yang dihukum berat, sementara yang punya kekuasaan bisa lolos dengan mudah. NS. Jadi, Ibu setuju jika ada revisi undang-undang yang memperberat hukuman koruptor? MS. Saya sangat setuju, selama revisinya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Penutup, mampukah Indonesia bebas dari korupsi? NS. Bu Mega, sebelum kita akhiri diskusi ini, saya ingin bertanya satu hal terakhir. Menurut Ibu, apakah Indonesia bisa benar-benar bebas dari korupsi? MS. Sejujurnya, saya realistis. Korupsi adalah masalah yang ada di hampir semua negara, bahkan negara maju sekalipun. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Yang penting adalah bagaimana kita terus memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, dan membangun kesadaran di masyarakat. Kalau kita semua bersatu dan konsisten, korupsi bisa dikurangi secara signifikan. NS. Jadi, ini bukan soal memberantas sepenuhnya, tapi lebih ke bagaimana mengurangi sebanyak mungkin. MS. Betul, karena kalau kita berpikir korupsi bisa hilang 100% dalam waktu dekat, itu tidak realistis. Tapi kalau kita fokus pada perbaikan sistem dan mentalitas, saya yakin dalam beberapa generasi ke depan, korupsi bisa ditekan ke level yang jauh lebih rendah. NS. Baik, Bu Mega, terima kasih atas waktunya dan diskusi yang sangat menarik ini. Saya harap apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak. MS. Sama-sama, Mbak Najwa. Saya harap media seperti Anda juga terus mengawal isu ini, bukan hanya mencari sensasi, tapi benar-benar mendorong perubahan. NS. Itu pasti, Bu. Media punya tanggung jawab untuk mengawasi dan menginformasikan kepada publik. MS. Bagus. Karena kalau semua pihak bekerja sama, saya yakin kita bisa membangun Indonesia yang lebih bersih dan adil. NS. Terima kasih sekali lagi, Bu Mega. MS. Sama-sama. Kesimpulan. Debat ini berakhir dengan beberapa kesimpulan utama. 1. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, tapi pemberantasannya membutuhkan solusi sistemik, bukan hanya retorika. 2. Politik dan hukum seringkali beririsan, sehingga pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis. 3. Reformasi pendanaan partai, digitalisasi birokrasi, dan pendidikan anti korupsi adalah langkah penting yang harus segera dilakukan. 4. Hukuman bagi koruptor harus lebih tegas, tetapi harus diterapkan secara adil tanpa tebang pilih. Lanjutan debat, tekanan publik dan ketegasan pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat dalam mengawal isu korupsi. NS. Bu Mega, kita sudah membahas bagaimana politik, sistem hukum, dan birokrasi berperan dalam pemberantasan korupsi. Tapi saya ingin membahas tentang peran masyarakat. Banyak yang merasa bahwa suara publik sering kali diabaikan ketika menuntut transparansi dan keadilan. Apa tanggapan Ibu? MS. Masyarakat punya peran penting, tapi jangan hanya sekadar bicara atau mengkritik tanpa tindakan nyata. Saya sering lihat orang-orang berteriak soal korupsi,
tapi di saat yang sama mereka sendiri masih terlibat dalam praktik koruptif kecil, seperti pungli atau suap di pelayanan publik. Jadi, kalau mau perubahan, ya mulai dari diri sendiri dulu. NS. Tapi bagaimana masyarakat bisa berperan lebih aktif, sementara banyak kasus besar justru mandek di tangan aparat penegak hukum? Bagaimana mereka bisa percaya bahwa suara mereka benar-benar didengar? MS. Ya, memang ada tantangan. Tapi masyarakat harus lebih cerdas dalam mengawal isu ini. Gunakan media sosial, ajukan gugatan hukum, atau lakukan tekanan politik melalui pemilu. Kalau masyarakat kompak, saya yakin pejabat juga akan berpikir 2 kali sebelum korupsi. NS. Jadi, menurut Ibu, tekanan publik memang bisa memengaruhi kebijakan. MS. Tentu saja, saya ini sudah lama di politik, saya tahu betapa besar pengaruh opini publik. Tapi tekanannya harus berbasis data dan fakta, bukan sekadar emosional atau digoreng oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik. Ketegasan pemimpin dalam menindak korupsi. NS. Bu Mega, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak pejabat yang ketika berada di luar kekuasaan bicara soal pemberantasan korupsi, tapi ketika sudah berkuasa, justru diam dan membiarkan sistem tetap berjalan seperti biasa. Apakah ini karena ada tekanan dari dalam sistem itu sendiri? MS. Jujur saja, ya, Mbak Najwa. Politik itu memang penuh tantangan. Tidak semua hal bisa dilakukan dalam semalam. Saya setuju bahwa pemimpin harus tegas, tapi juga harus cermat dalam mengambil langkah. Kalau asal bertindak tanpa strategi, yang terjadi bukan perbaikan, tapi justru kekacauan. NS. Jadi, menurut Ibu, apakah pemimpin kita saat ini sudah cukup tegas dalam memberantas korupsi? MS. Saya tidak ingin menilai individu, karena setiap pemimpin punya gaya masing-masing. Tapi yang jelas, kalau masih ada korupsi, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Dan itu bukan hanya tugas presiden, tapi seluruh sistem pemerintahan, termasuk DPR, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya. Dinamika politik dan pengaruh elit dalam penegakan hukum. NS. Banyak yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus-kasus yang melibatkan elit politik atau orang-orang berkuasa seringkali berjalan lambat atau bahkan tidak tersentuh. Apakah ini karena ada tekanan dari kekuatan politik tertentu? MS. Saya tidak menampik bahwa ada dinamika politik yang kompleks dalam penegakan hukum. Tapi saya juga percaya bahwa semakin lama, masyarakat semakin kritis dan sulit dibohongi. Kalau ada yang main-main dengan hukum, cepat atau lambat akan ketahuan juga. NS. Namun, Bu Mega, banyak kasus besar yang hingga kini masih belum tuntas. Apakah ini menunjukkan bahwa kekuatan elit masih terlalu dominan dalam menentukan arah hukum? MS. Elit punya pengaruh, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau sistemnya diperkuat, maka tidak ada yang bisa menghindar dari hukum. Makanya saya selalu menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi yang lebih baik dalam sistem hukum kita. NS. Tapi faktanya, justru banyak undang-undang yang direvisi untuk melemahkan lembaga anti korupsi. Bukankah ini bertentangan dengan semangat reformasi yang Ibu perjuangkan dulu? MS. Saya tidak mau berdebat soal revisi UU KPK, karena itu sudah menjadi keputusan politik yang disepakati banyak pihak. Yang penting adalah bagaimana KPK tetap bisa bekerja dengan efektif. Kalau ada kekurangan, ya diperbaiki lagi, jangan hanya menyalahkan tanpa solusi. Harapan untuk masa depan. NS. Bu Mega, kita semua ingin melihat Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Jika Ibu bisa memberi pesan kepada generasi muda, terutama mereka yang akan menjadi pemimpin di masa depan, apa yang ingin Ibu sampaikan? MS. Saya ingin mereka punya idealisme, tapi juga realistis. Jangan hanya bicara besar, tapi juga pahami bagaimana sistem bekerja. Kalau ingin mengubah sesuatu, ya harus masuk ke dalamnya dan bertarung dari dalam. Jangan hanya mengkritik dari luar tanpa mencoba mencari solusi nyata. NS. Jadi, Ibu berharap generasi muda lebih aktif dalam politik. MS. Tentu saja, kalau anak muda tidak masuk politik, siapa yang akan membawa perubahan? Jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pemain yang bisa membuat perbedaan. NS. Baik, Bu Mega, terima kasih atas waktu dan pemikirannya. Saya harap diskusi ini bisa membuka wawasan banyak orang tentang bagaimana kita bisa lebih serius dalam memberantas korupsi.
MS. Sama-sama, Mbak Najwa. Saya harap media juga tetap objektif dan tidak hanya mencari sensasi, tapi benar-benar membantu membangun kesadaran publik. NS. Itu tugas kami, Bu. Terima kasih sekali lagi, dan semoga kita bisa melihat perubahan nyata di masa depan. MS. Saya juga berharap begitu. Kesimpulan akhir. Debat ini berakhir dengan beberapa poin utama. 1. Korupsi masih menjadi tantangan besar, tapi pemberantasannya harus dilakukan dengan strategi yang matang, bukan hanya sekadar tindakan impulsif. 2. Tekanan publik sangat penting dalam mendorong perubahan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang berbasis data dan fakta, bukan sekadar emosional. 3. Ketegasan pemimpin dalam menindak korupsi masih menjadi pertanyaan besar, terutama ketika banyak kasus besar yang masih belum terselesaikan. 4. Generasi muda harus lebih aktif dalam politik dan hukum jika ingin benar-benar membawa perubahan dalam pemberantasan korupsi. Acara pun ditutup dengan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk terus mengawal isu ini, tidak hanya dengan kritik, tetapi juga dengan partisipasi aktif dalam membangun sistem yang lebih transparan dan adil.